Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait materi sistem komputer atau sistem bilangan. Nah, sebelum ke materi inti, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa komputer merupakan mesin yang hanya mengenal dua buah kondisi, yaitu ada atau tidak adanya aliran listrik, atau bisa kita sebut sebagai sistem binary. Kemudian, di dalam sistem bilangan ini, komputer bisa memahami 4 buah bilangan. Di antaranya yang pertama tadi ya, biner, bilangan biner. Kemudian ada lagi bilangan yang berbasis 10, bilangan desimal. Ada lagi bilangan yang berbasis 8 atau oktal. Dan yang terakhir adalah bilangan yang berbasis 16 atau heksadesimal. Kemudian kita akan memahami kenapa sih dia itu disebut sebagai basis 2, basis 10, basis 8, basis 16. Nah, jadi yang pertama dulu ya, ini yang bilangan biner. Bilangan biner itu dia basisnya basis 2. Kenapa disebut sebagai basis 2? Karena bilangan biner itu hanya mengenal angka 1 dan 0. 1 dan 0. Total angkanya yang dia pahami ada 2. Makanya kenapa dia disebut sebagai basis 2. Kemudian yang kedua ada bilangan yang berbasis 10. Namanya bilangan desimal. Kenapa disebut basis 10? Karena bilangan desimal itu memahami angka dari 0 sampai 9. Jika kita totalkan, dari 0 sampai 9 total angkanya ada 10. Makanya dia disebut sebagai bilangan yang berbasis 10. Yang selanjutnya, oktal, basisnya 8. Tetap dimulainya dari 0, tapi sampai 7. Kenapa sampai 7? Karena kan ini basisnya 8. Jadi angka yang dia pahami itu totalnya ada 8. Dari 0 sampai 7, totalnya ada 8. Kemudian yang terakhir, heksadesimal, basis 16. Nah, kalau ini agak sedikit berbeda nih. Kalau heksadesimal, dia itu mengenali angka dan juga huruf. Angkanya dari berapa sampai berapa? Angkanya dari 0 sampai 9. Ditambah 10-nya itu diganti menjadi A, 11-nya B, 12-nya C, 13-nya D, 14-nya E, 15-nya F. Kenapa sampai 15 aja? Karena tadi kan angkanya dimulainya dari 0 sampai 9, totalnya ada 10. Kemudian ditambah ini 10 sampai 15. Totalnya ada berapa nih? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 6. Berarti tadi yang angkanya ada 10. Angka yang pertama 10, terus ABCD-nya sampai F itu ada 6. Totalnya ada 16. Makanya dia disebut sebagai basis 16. Nah, itu asal mulanya. Kenapa harus ada sistem bilangan? Karena di dalam komputer sistem bilangan itu dia digunakan untuk berbagai macam kegunaan. Contohnya di sini ya, bilangan biner. Bilangan biner itu dia sebagai bilangan yang digunakan oleh komputer. Jadi komputer itu hanya mengenali bilangan 1 dan 0. Atau tadi sudah dijelaskan ada atau tidak adanya aliran listrik. Kemudian kalau bilangan desimal, kegunaannya di sini biasanya digunakan untuk IP address. Nih contohnya 192.168.43.185 yang sebelah sini. Kemudian untuk bilangan heksadesimal biasanya digunakan untuk di MAC address. Nah, ini nih yang physical address. Ini kan ada 24, FD, 5293, AD, 79. Atau bilangan heksadesimal ini juga biasanya digunakan untuk kode warna. Mungkin kalian sering menjumpai
kode warna yang seperti ini. F, 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 F. Nah, ini kenapa sih kode warnanya F, 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 F? Karena ini diambil dari bilangan yang namanya heksadesimal. Jadi kenapa harus ada heksadesimal? Itu sebenarnya untuk memudahkan supaya tidak terlalu rumit ketika kita seorang programmer atau kalian sebagai seorang desainer ingin menggunakan kode warna, tapi kan komputer hanya memahami bilangan biner saja. Otomatis kita harus mentranslatekan istilahnya mentranslatekan si warna itu ke dalam bilangan biner. Itu kan agak lumayan rumit ya. Makanya kenapa harus ada tadi bilangan heksadesimal, terus desimal, terus biner, sama satu lagi oktal. Kalau oktal biasanya dia digunakan untuk di Linux atau Unix. Sekarang kita coba untuk memahami cara konversi bilangannya. Yang pertama, di sini ada konversi bilangan biner ke desimal. Contohnya, contoh angkanya di sini diambil 11102. Nah, ini contoh dari bilangan biner. Dia ada tanda 2-nya. Kalau ada tanda 2-nya, karena tadi bilangan biner itu dia basisnya 2, maka di sininya pun ditandai dengan angka 2. Jadi dia untuk menandakan saja bahwa 1110 ini adalah bilangan biner. Cara yang pertama, jadi di sini ada beberapa cara ya. Kalian bisa menggunakan cara yang paling mudah menurut kalian. Kita lihat nanti. Yang pertama, 11102 atau bilangan biner mau dikonversi ke dalam bilangan desimal. Nah, 10. Bilangan desimal itu tadi basisnya memang 10. Kenapa hasilnya 14? Asal-usulnya dari sini. Jadi, di bilangan biner ini, kalian wajib mempangkatkan dari mulai angka yang paling sebelah kanan itu dengan 2 pangkat 0. Harus selalu dimulai dari 2 pangkat 0 di paling sebelah kanan. Kemudian, semakin ke kanan itu semakin bertambah pangkatnya. Kemudian 2 pangkat 1, terus ini 2 pangkat 2, kemudian ini 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3. Kalau misalkan di sebelah kirinya masih ada lagi 0 misal ya, 2 pangkat 4. Jadi tergantung dari banyak digitnya atau banyak angka binernya. Kalau ini kan cuman 4 digit, berarti dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 3 saja. Kemudian supaya lebih mudah lagi, kalian bisa kita pakai cara yang pertama dulu ya. Nah, jadi karena kita sudah menuliskan pangkat-pangkatnya, ini kan angkanya 1. Nah, 1 ini dikalikan dengan 2 pangkat 3-nya. Ditulis di sebelah sini. 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah, kemudian ini digitnya 1 lagi. 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah lagi. Kemudian digit berikutnya 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah digit yang terakhir adalah 0. 0 dikali 2 pangkat 0. Jadi harus sejajar dengan pangkat yang mengikutinya. Kemudian kita bisa jumlahkan 1 dikali 2 pangkat 3. Hati-hati untuk mempangkatkan ya, karena biasanya yang sering ditemui atau yang sering dijumpai, biasanya kalian tidak teliti dari hasil pempangkatan ini. Ada yang menjawab 2 pangkat 3 itu 6. 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Artinya 2 dikali 2 dikali 2, 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8. Jadi 1 dikali 8 hasilnya itu 8. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 2
2 pangkat 2 itu 4 dikali 1 hasilnya 4. Terus 1 dikali 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 itu 2, jadi 2 dikali 1 hasilnya 2. Dan yang terakhir 2 pangkat 0, angka berapapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Mau 100 dipangkat 0 kan pun sama hasilnya menjadi 1. Tapi karena ini dikalinya dengan 0, maka hasilnya menjadi 0. Nah, setelah itu 8 itu nanti ditambahkan dengan 4, 2, dan 0. 8 ditambah 4, 12, ditambah 2, 14, ditambah 0 tetap 14. Jadi kenapa ini hasilnya 14? Karena dari proses tadi. Untuk cara cepatnya, kalian bisa mengikutinya seperti ini. Tadi kan dimulai dari 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, kemudian di bagian bawahnya atau di bagian atasnya bebas, kalian tuliskan 2 pangkat 0 itu berapa. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8. Sekarang kalian fokus ke bilangan binernya. Di sini yang ada satunya itu sejajar dengan 2 pangkat 3. Ini kan yang ada satunya, ini 1, ini sejajar dengan 2 pangkat 3. Terus kemudian di sini 1 lagi sejajar dengan 2 pangkat 2. Ini 1 lagi 2 pangkat 1. Yang ini 0 ini tidak perlu kalian hitung. Jadi tinggal dijumlahkan saja 8 ditambah 4 ditambah 2. 8 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya 14. Itu cara cepatnya biar kalian tidak perlu menghitung cara yang panjang ini. Oke, kemudian sekarang dari konversi dari bilangan biner ke bilangan oktal. Sekarang untuk yang bilangan biner ke bilangan oktal, kalian wajib mengelompokkan angka biner atau digit biner per 3 digit dimulai dari sebelah kanan. Jadi dari mulai sebelah kanan kalian kelompokkan. Nah yang ini 1, 2, 3. Ini satu kelompok. Ini sisa 1. Kalau sisa 1, kalian bisa tambahkan depannya itu 0 2 kali supaya dia ada kelompoknya, supaya ada temennya. Nah, kayak gini. Ini kan jadi 3 digit ya. Yang awalnya 1 digit menjadi 3 digit. Ini maksudnya bukan kurang ya, bukan pengurangan. Ini kelompok yang pertama 001, kelompok yang kedua 110. Kemudian setelah itu kita lakukan lagi perpangkatan dimulai dari 2 pangkat 0 lagi. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Tapi di sini karena kan kita membaginya ke dalam 3 digit per kelompok, maka pangkatnya itu hanya sampai 2 pangkat 2. Ini pun sama, jadi setelah 2 pangkat 2, dimulai lagi 2 pangkat 0 lagi untuk digit yang sebelah kirinya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, kita bisa hitung mau di sebelah kanan dulu, mau di sebelah kiri dulu, gak apa-apa. Yang penting sudah dikelompokkan. Dan ingat, pengelompokannya harus mulai dari sebelah kanan, tidak boleh dari sebelah kiri. Kalau dari sebelah kiri nanti hasilnya akan berbeda. Atau kita mulai dulu penjumlahannya dimulai dari yang sebelah kanan dulu ya. 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4. Ini juga sama berarti ya. 1, 2, 4. Yang ada satunya di sini sejajar dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 1. Yang 2 pangkat 0 ini binernya 0, jadi gak usah dijumlahkan. Kalian fokus di 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Ini betul. Kemudian ini 001 yang ada satunya hanya di 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Berarti hasilnya 1. Dibacanya 16 atau 16 gitu ya. Biar memudahkan, tidak apa-apa. Kemudian di sini ada contoh lainnya. 01111. Ingat pengelompokannya harus dimulai dari sebelah kanan. Nah, ini sisa 2. Kita tambahkan
0 di depannya supaya menjadi satu kelompok. Nah, makanya hasilnya jadi kayak gini kan. Kelompok 1, 001, kelompok 2, 1, 1, 1. Yang ini 1. Kalau kalian sudah hafal, kalian bisa langsung seperti ini. 1, 2, 4. Ini 1, 2, 4. Kemudian kita fokus yang ada satunya. Ini karena ada satunya semuanya berarti totalnya ada 7. Yang ini, yang kelompok sebelah kirinya cuman ada di angka 1. Berarti 17 atau 17. 17 oktal. Mudah ya. Kemudian untuk yang berikutnya di sini ada bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Nah, untuk yang bilangan biner ke dalam heksadesimal, karena kan kalau yang oktal mungkin tadi dia dibaginya ke dalam per 3 digit ya. Kenapa? Karena oktal itu kan dia digitnya basisnya cuman 8 dan angkanya cuman sampai 7. Makanya kalau kita totalin di sini 4 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 7. Jadi kalau misalkan kita kelompokinnya per 4 digit, nanti hasilnya akan lebih dari 7. Makanya dikelompokinnya menjadi 3 digit 3 digit. Kalau yang heksadesimal itu pengelompokannya dimulai per 4 digit. Jadi kalau di sini ada bilangan biner 1110, maka ini udah jadi satu kelompok. Kita mulai sama ya, kita mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, kalau yang heksadesimal berbeda dengan oktal, ini sampai 2 pangkat 3. 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4. Ini 8. Kalau totalin, 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 2, 14. Tambah 1, 15. Cuma sampai 15, karena kan kita mulainya dari 0. Jadi angkanya cuma sampai 15. Gitu. Kenapa harus dikelompokkan menjadi per 4 digit. Nah, kemudian ini juga sama, kalian harus fokus dengan angka 1. Angka satunya sejajar dengan 2 pangkat berapa. Di sini yang sejajarnya dengan 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 1. Kalau yang 2 pangkat 0, ini karena binernya 0, jadi tidak perlu dihitung. Berarti hasilnya 8 ditambah 4 ditambah 2. Totalnya adalah 14. Ingat, karena di dalam heksadesimal itu tidak ada yang namanya angka 14, maka kita harus mengganti. Jadi kan tadi angkanya si heksa itu dia mengenal angka 0 sampai 9. 10-nya diganti menjadi A sampai 15 ya. 13, 14, 15. Nah, 11-nya itu B, 12-nya C, 13-nya D, 14-nya E, 15-nya F. Tadi hasil dari perhitungannya adalah 14. Kita lihat 14 itu di sini adalah hurufnya E. Berarti hasilnya adalah E heksa. Contoh lainnya. Nah, ini kalau misalkan si 0 tadi diganti menjadi 1, jadi 1, 1, 1, 1. Hasilnya kan totalnya ada 15. Nah, 15-nya diganti menjadi F. Tapi kalau misalkan hasilnya 2, ya udah 2 aja. Atau misalkan hasilnya 9, ya udah berarti hasilnya 9, gak perlu diubah ke dalam huruf. Selanjutnya, bilangan oktal ke desimal. Nah, untuk yang bilangan oktal ke desimal, contohnya misalkan oktalnya itu 321 oktal. Dia mau dikonversi ke dalam bilangan desimal, artinya si 321 ini harus dipangkatkan. Kalau yang biner kan tadi dia dimulainya 2 pangkat 0. Kalau misalkan oktal itu harus pangkatnya 8 pangkat 0 karena dia oktal. Kalau biner karena basisnya 2 berarti dimulainya 2 pangkat gitu. Kalau ini 8 pangkat
0, ini 8 pangkat 1, ini 8 pangkat 2. Kemudian ini 3-nya, 3 ini dikali dengan 8 pangkat 2 yang sejajar dengan 3. 3 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 dikali 8 pangkat 1 ditambah lagi 1 dikali 8 pangkat 0. Kemudian kita bisa langsung hitung 3 dikali 8 pangkat 2, 3 dikali 64 berarti ya. 3 dikali 64 hasilnya 192 ditambah 2 dikali 8 pangkat 1. 16 ditambah 1 dikali 8 pangkat 0. 8 pangkat 0 hasilnya selalu 1, always 1 gitu ya. Jadi ditambah 1. Tinggal dijumlahkan 192 ditambah 16 ditambah 1 hasilnya adalah 209 desimal. Oke, selanjutnya sekarang dari oktal ke bilangan biner. Untuk oktal ke bilangan biner, jadi kalian harus memiliki 2 cara atau 2 tahapan. Kalian harus melakukan 2 tahapan untuk menuju ke bilangan binernya. Yang pertama, si oktal harus dikonversi dulu ke bilangan desimal. Contohnya ini ya, 21. Si 21 ini berarti 8 pangkatnya sampai 8 pangkat 1. Kemudian 2 nanti dikali dengan 8 pangkat 1 ditambah 1 dikali 8 pangkat 0. Setelah itu 16 ditambah 1 hasilnya 17. Nah, setelah mendapatkan bilangan desimalnya, maka nanti tinggal dibagi seperti ini. 17 dibagi 2 hasilnya yang mendekati 17 itu 8. Kemudian nanti ada sisanya 1. 8 kali 2 kan 16. Untuk menuju ke 17 kan sisanya 1. Intinya seperti ini. Kalau misalkan angkanya itu bilangannya ganjil, maka nanti hasilnya atau sisanya pasti 1. Tapi kalau misalkan bilangannya genap, pasti sisanya 0. Jadi karena si 17 ini ganjil, maka sisanya pasti 1. Kalau yang 8, ini 8 dibagi 2 kan 4, tidak ada sisa, maka sisanya nanti jadi 0. Kemudian nanti karena 4 ini masih bisa dibagi, kita bagi lagi menjadi, dibagi lagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, sisanya 0. 2 masih bisa dibagi menjadi 2, hasilnya 1, sisa 0. 1, kalau 1 ini sudah tidak bisa dibagi lagi, makanya udah sampai sini aja prosesnya. Pembacaannya dimulai dari hasil terakhir, dari 1 ini. 1, 0, 0, 0, 1. Jadi ini dibaca 1, 0, 0, 0, 1. Harus selalu dibacanya dari sebelah sini. Dari sebelah sini ke atas. Ini dari oktal ke bilangan biner. Oke, mungkin karena masih panjang, jadi itu dulu saja untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk part 2-nya akan dipisah videonya. Semoga sampai sini kalian bisa paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.